Hamdan wa syukranillah. Wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita telah memasuki tanggal 17 Ramadan, yang mana sering kita peringati dengan peringatan Nuzulul Quran. Ada sebuah ayat dalam surat Thaha bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas bagi petunjuk itu dan menjadi pembeda di antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Qad ja'atkum wa'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmat. Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk bagi kalian, sebagai rahmat bagi kalian, sebagai obat bagi penyembuh penyakit hati kalian. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah sebuah rahmat dan kasih sayang Allah yang pernah Allah berikan kepada manusia. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan umur yang panjang. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan rupa yang menawan. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta dunia dan seisinya. Al-Quran adalah hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada manusia. Peringatan Nuzulul Quran bukan hanya peringatan seremonial, bukan hanya cerita sejarah, tetapi peristiwa ini harus menjadi sebuah renungan bagi kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran adalah anugerah dari Allah, Al-Quran adalah hadiah dari Allah, Al-Quran adalah obat dari Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di antara kalian bertanya-tanya, bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan dua tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian dari langit dunia Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah ke bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surah demi surah. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz langsung kepada Rasulullah? Teman-teman sekalian yang berada di rumah, salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan. Al-Quran adalah panduan hidup. Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Jadi ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami Nabi dan para sahabat Nabi. Ini sering sekali kita sebut dengan sebutan asbabun nuzul. Ini adalah sebuah alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Karena Al-Quran bukan hanya sebuah bacaan. Al-Quran adalah pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ketika para sahabat Nabi sedang kebingungan, sedang mendapatkan masalah, maka di situ pun Allah turunkan ayat kepada Rasulullah. Allah ajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi, ini begini caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah beserta para sahabat sedang bermalam di sebuah gurun pasir. Pada waktu subuh, mereka kehabisan air. Oleh karena itu,
Sebagian di antara mereka mengeluh tidak dapat melaksanakan sholat subuh karena tidak bisa mandi dan berwudu. Pada saat itu belum ada ayat tayamum. Di tengah kebingungan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah. Allah mengajarkan kepada Rasulullah begini tata cara bertayamum. Ketika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Bersihkanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Ini salah satu contoh kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai referensi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan masalah, tanya kepada Al-Quran, bagaimana solusinya. Ketika kita bingung, tanya kepada Al-Quran, bagaimana jalan keluarnya. Ketika kita merasa gak tenang, gak nyaman, sakit hati kepada manusia atau kepada takdir dan keadaan, tanya kepada Al-Quran, bagaimana cara mengobatinya. Sehingga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai solusi, sebagai jalan keluar, sebagai obat penyembuh hati kita, maka Al-Quran sudah menjadi bagian dari hidup kita. Barakallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.